guys, balik lagi di Kang Dens Channel. Mantap guys, kali ini ada di sesi DKD Dongeng Kang Dens. Kita mau podcastan ala-ala, mau ngobrol bareng wanita cantik dan jelita di samping aku guys. Kita nanti kenalan apa sih dia, siapa sih kok sampai mau di podcastin sama Kang Den. Ini seru banget pastinya, ikutin terus, tonton terus sampai habis. Mantap guys. Nah, ini dia guys, si wanita cantik dan solehanan jelita ya kan, yang ada di samping aku yang mau kita podcastin ala-ala. Kita kenalan dulu aja, ada Tosulah, ada siapa namanya? Boleh di kakaknya? Nama Boleh. aku Rita. Rita, Iya. Kak Rita ya. Ya, panggil aja Kak Rita deh. Kakaknya. Dek nggak kakak aja ya? Kakak. Rita ya. Kayaknya lebih kecilan aku Oke. kayaknya. Oke. Jadi Kak Rita ini FYI adalah seorang atlet TikTok ya. Oh bukan atlet. Baca. Seorang, aku sih nyebutnya TikTokers kali ya, TikTok aja ya. TikTok, Seorang ya. TikTok, seorang apa namanya? Host TikTok. Iya. Oke. Karena sebelumnya, nih maaf nih guys, ini aku nggak mewakili siapapun, Iya. pendapat aku, stigma aku nggak mewakili siapapun. Kalau aku kan sebelum ketemu kakak Rita ini, buat aku TikTok tuh kayak orang-orang yang kurang kerjaan. Ini buat aku ya, aku tidak mewakili siapapun ya guys ya, maaf buat aku nih. Kayak apaan sih joget-joget nggak jelas banget gitu. Cuman setelah mengenal Kak Rita, setelah tahu ya memang kegiatan utama mungkin ya kak ya, selain mengurus rumah tangga, kakak seorang TikTok gitu. Iya, aku di TikTok ini sebenarnya baru 2 bulan. Oh baru 2 bulan? Iya. Dan baru 2 bulan menghasilkan sesuatu yang wow, ratusan ribu loh ternyata. Iya. Kak nih, untuk orang-orang yang kayak aku nih menganggap Iya. bahwa TikTok itu sesuatu yang kurang baik, kakak mau bilang apa? Iya. Buat aku nih. Iya. Sebenarnya dari awal sih aku berpikiran yang sama ya, Den. Oke. Aku panggilnya Kang Den ya. Iya, Boleh. boleh Kang Den, Mas Den, AA Den, serah. Iya. Ya Kang Den, aku sebenarnya dari awal itu aku berpikiran yang sama. TikTok itu begini, ada sisi negatifnya. Tetapi setelah aku terjun langsung ke TikTok dan merasakan menjadi host di TikTok, ternyata itu di luar pemikiran negatif aku gitu. Jadi lebih banyak menjalin silaturahim dan mendapatkan teman yang sangat baik seperti kekeluargaan sendiri gitu. Dan kita bukan hanya di dunia maya, hanya kita bisa saling bertemu, silaturahim dan menjalin kekerabatan yang lebih erat gitu. Contoh, aku sering banyak dapat hadiah-hadiah dari teman-teman TikTok gitu, dapat kiriman baju atau mereka datang silaturahim ke tempat aku. Jadi menjalin bertambahnya saudara gitu. Tadi menarik nih, tadi kakak bilang sebagai host TikTok. Yang kita kan TikTok yang joget-joget. Nah ini menarik nih guys nih, host TikTok maksudnya gimana kak? Host TikTok tuh maksudnya gimana? Iya, kalau di TikTok itu kan kalau kita mau mencapai follower yang sudah banyak, kita bisa melakukan secara langsung kan, Den. Itu kita bisa dinyatakan sebagai host dan kita mempunyai tema masing-masing. Ada tema yang untuk memutar lagu, request lagu, atau kita temanya DJ, atau bahkan di TikTok itu ada yang temanya mengaji Al-Quran, Tausiah gitu? Tausiah, Oke. ada jadi bermacam. Untuk yang bahasa katanya negatif di TikTok terlalu vulgar begini, itu tidak. Soalnya yang saya alami pribadi, justru kalau ada sedikit pelanggaran langsung kena banned ya, dengan TikTok. Contohnya merokok di depan kamera saat live itu kena banned. Terus anak-anak juga tidak diperbolehkan di hadapan kamera gitu. Ini uang ini apa pundi-pundi rupiah tadi kakak dapetin dari TikToknya hadiah itu kayak hadiah live. Oke. Jadi kayak saat kita melakukan live itu kita punya yang nonton sebagian itu kita mendapatkan gift apabila dia senang, tertarik, dia akan memberikan gift. Ada gift yang besar sekedar ini, dan gift itu akan menjadi dolar dipecahkan ke rupiah. Dan luar biasanya lagi nih guys, Kak Rita ini sudah sampai punya fans loh. Benar nggak? Sampai bela-belain datang dari luar kota, betul ya? Iya, Dari betul. Majalengka, betul ya? Ya benar. Sampai 2 bulan udah punya fans yang fanatik loh. Sampai bela-belain. Alhamdulillah, mereka sangat mendukung aku gitu. Setiap aku live mereka sudah menunggu gitu, dan mereka bela-belain ketemu aku dari luar kota dan mengirimkan aku sesuatu setiap
saat ada kesempatan gitu, itu udah luar biasa bagi aku ya. Aku sangat berterima kasih juga buat fans-fans aku. Semoga kalian selalu dalam Aku jadi fansnya lindungan Karita Allah. juga deh kayaknya, aku mau jadi Amin. fansnya kan. Jadi nih Karita nih buat orang-orang yang ya aku atau orang-orang yang mungkin belum terlalu mengenal TikTok ya. Iya, betul. Karita mau mengajak orang main TikTok apa jangan deh, ntar penghasilan gue jadi berkurang, Ya, apa gimana tuh betul. kira-kira kalau Ini kalau saran aku tergantung niatnya dulu ya. Oke. Tergantung niatnya. Dia main TikTok itu untuk temanya apa gitu. Kalau seandainya temanya masih dalam keadaan positif, silakan. Aku sarankan mainlah karena di situ kita juga bisa menghasilkan uang dan sesuatu hal yang positif. Jika ada niat yang kayak mencari sensasi atau apa, mendingan tidak usah. Dengan TikTok ini kakak ini nggak, apalagi kakak kan dibalik kesibukan mengurus rumah tangga, Iya, dibalik betul. kesibukan juga punya usaha wira swasta juga kan, kakak seorang wira swasta. Itu dengan TikTok ini jadi lupa waktu, kan kata orang-orang gara-gara main TikTok jadi orang jadi lupa waktu nih. Iya. Jadi nah gimana Iya. tuh, bener nggak tuh? Iya, kalau kita terlalu lalai dengan TikTok, ya mungkin kebanyakan orang akan lupa waktu. Tetapi di sini kita harus pintar-pintar memberi waktu mana yang Di-manage ya, waktunya. Kapan saat kita live, kapan kita saat untuk mengatur keluarga, anak dan segala macam. Sebelum kita live diutamakan kita selesaikan urusan rumah tangga dulu, keluarga gitu. Intinya kembali ke niat kita ya. Betul. Kita niatnya positif, ya insya Allah pasti Iya, sesuatunya hasilnya juga betul, positif. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga sama Karita di sebelum kita Iya. berkonten Ria ini. Ternyata Karita ini adalah seorang admin Bang Haji Saiful Jamil. Haji Saiful Jamil. Iya, betul. Ya benar, seorang admin. Admin Benar. gimana? Admin TikTok apa gimana? Iya, admin TikTok, dan awalnya aku kenal beliau itu dari TikTok. Sorry kak, sebentar kak, maaf aku potong. Kakak nggak takut kak dibalik kan warga 62 nih, Iya, betul. taunya kan ya apalagi kemarin Bang Ipul Iya, sempat kena pernah. ya di ban di TV gitu. Iya. Kakak mau ngomong apa tuh kak? Iya, Nggak takut sebenarnya bukan di ban ya, itu cuma Oke. di Oke. sementara di stop dulu. Di stop dulu, oke. Tapi dia masih di TV masih gitu. Mm-mm. Untuk aktivitas artisnya masih gitu Oke. kan. Dan aku kenalnya Bang Saiful itu dari TikTok juga, sehingga aku sama Bang Saiful jadi seperti keluarga gitu. Udah sampai ketemu kan? Udah sampai ketemu. Kita diundang ke rumah dan yang apa yang digosipin orang ternyata dengan kenyataannya itu jauh berbeda gitu. Oke. Karena yang aku lihat Bang Saiful lebih taat, lebih interaksi sama fans itu lebih diutamakan. Memang kakak melihat kesehariannya secara langsung ya? Iya, Melihat betul. Kakak nggak takut nih kak dibalik banyak omong orang yang kontra sama Bang Ipul itu, kakak ada di posisi iya. pro, nggak takut ntar Tidak. dihujat atau bagaimana nggak? Tidak. Dan selama ini aku ikut Bang Saiful, memang netizen ini ada pro dan kontra gitu kan. Oke. Jadi ada yang baik dan ada yang buruknya dari netizen. Tapi kalau kita menanggapin hal buruk itu menjadi suatu kayak positif, ya kita tanggapin dengan positif gitu. Seperti misalnya ada yang menghina beliau saat live gitu. Jadi kita sapa mereka dengan baik, jangan kita balas dengan hujatan juga. Maka netizen itu akan secara tidak langsung dia akan sadar ternyata apa yang dia katakan itu tidak seperti yang dia katakan gitu, yang dia tuduh. Yang aku lihat dari Bang Saiful, dia terlalu sabar. Begitu banyak hujatan, tetapi dia menanggapinya netizen itu dengan lembut, dengan rahmat tamah gitu. Di situ pribadi aku sendiri sedih gitu. Aku aja nggak rasanya nggak kuat gitu dengarinya. Tapi Bang Saiful menghadapi itu dengan luar biasa, dengan ramah gitu. Di situ aku salut sama beliau. Oke. Kak, arti sukses buat seorang Kak Rita apa sih? Arti sukses. Sukses itu tergantung pada niat. Kalau niat kita ingin membahagiakan keluarga, anak, dan untuk melindungi keluarga, itu bagi saya udah sukses gitu. Motivasi hidup dari seorang Kak Rita apa? Siapa tahu berguna buat kias-kias yang nonton ini. Motivasi hidup yang penting jangan menyerah. Apapun yang kita hadapi, positif dan negatifnya, itu yang penting kita tetap berpikiran positif dan terus maju. Jangan pandang ke belakang hal-hal yang buruk. Kita harus berpikiran positif. Mantap.
Kak, makasih banyak waktunya nih. Sebenarnya nggak cukup waktu sebentar nih buat ngobrol sama Karita. Nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya kali kita ngobrol lagi. Aku terima kasih nih Lebih udah dalam datang. lagi. Pokoknya sukses buat TikToknya Kak. Makin Amin. besar lagi makin meningkat lagi followers ya, betul ya? Sama kan followers ya, betul ya? Iya benar, followers. Makin banyak lagi pundi-pundi Amin. rupiah, jangan lupa bagi-bagi sama Kang Dens. Ya. Kalau hari ini ratusan ribu, mudah-mudahan kita doain ya guys ya. Ke depan bisa jadi ratusan juta mungkin. Amin. Kembali lagi, mau memandang TikTok sebagai hal yang Ya. positif, hal yang negatif, terserah guys semua. Aku nggak mau memaksa, nggak mau menjudge apapun itu. Pokoknya intinya gini, don't judge book by the cover, betul ya? Ya, Jangan kita memang untuk menilai sesuatu ya kita harus masuk dulu, kita harus nilai dulu secara keseluruhan. Betul. Masuk sampai dalam kulit-kulitnya gitu guys ya. Terima kasih buat guys-guys yang udah nonton. Makasih Kak Rita, tos dulu pokoknya sukses terus buat Kak Rita, sehat terus pastinya. Ya, amin. Setiap Thank orang you. berhak untuk menjadi inspirasi buat banyak orang, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Sukses bukan bicara tentang ukuran apalagi takaran, karena sukses datangnya dari hati, bicara tentang kenyamanan. Sehat terus, berkah terus buat guys-guys aku, tetap jaga iman, jaga imun. Mantap guys.